warga Jakarta. Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Urus IKTP sekarang bisa lebih cepat loh. Hanya waktu 15 menit udah bisa selesai. Yuk kita buktikan. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ya Mbak, mau urus KTP hilang. Iya, persyaratannya bisa diserahkan. Baik, permohonan akan kami proses. Saat ini jam 9:13. Yuk kita coba tunggu. Sejak 1 Maret 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta mempercepat layanan administrasi kependudukan. Terdapat 12 layanan yang bisa selesai dalam waktu 15 menit, seperti ini. Senyum ya Mas ya, saya hitung 1, 2, 3. Kalau ini, 13 layanan yang bisa selesai dalam waktu 30 menit. Dan ini adalah 8 layanan yang bisa selesai dalam waktu 60 menit. Atas nama Anissa Rahmi. Wah, ternyata nggak sampai 15 menit loh. Dalam waktu 8 menit aja udah selesai. Masih belum percaya? Buktikan sendiri di kantor Dukcapil terdekat. Buat yang bingung atau mau tanya-tanya, bisa hubungi Jawara atau Dukcapil Jawab Warga di nomor yang ada di sini. Sampai jumpa! Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan SN Jakarta dan warganet, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali saya Aldi, Subkoordinator Urusan Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Rabu Belajar.
Di hari yang berbahagia ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan mentor saya dan juga sangat menginspirasi. Dengan hormat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, SSTP MSI. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mas Aldi, kita ketemu kembali nih dan Iya. alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Nih Pak Budi makin hari makin milenial nih nampaknya nih Pak. Saya follower Dukcapil nih Pak. Sama Tampilan-tampilan IG kita ya. Iya luar biasa Pak Budi. Ini saya selalu seneng nih kalau ketemu dengan Pak Budi nih karena semangatnya yang luar biasa begitu ya. Menularkan semangat milenial juga ke saya gitu ya Pak. Amin. Nah ini karena selalu berbicara mengenai Dukcapil ya kan Pak ya. Nah Dukcapil ini kan permasalahannya tuh dari kita lahir sampai ke dunia ini ya, dari kita lahir ke dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini tuh nggak lepas dari dari Dukcapil. kita buka mata, Nah. awal kali buka mata Iya kan? hingga akhir menutup mata, Nah, Dukcapil hadir Dukcapil hadir bersama masyarakat, memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat. Dan ini juga mungkin satu-satunya pelayanan publik yang pertama dan utama yang dirasakan oleh masyarakat, warga negara. Karena kan ketika kita lahir yang pertama kali kita dapat akte kelahiran kan ya Pak? Iya ya? betul. Pertama kali akte lahir, ya kan. Nah, jadi seluruh peristiwa penting dalam penduduk dan peristiwa kependudukan masyarakat, ya itu bersama Dinas Dukcapil. Nah sebenarnya sekompleks apa nih Pak? Iya. Dukcapil Jakarta ini Pak? Dukcapil DKI Jakarta saat ini Mas Aldi, penduduk DKI Jakarta itu 11,3 juta kalau malam hari. Tapi kalau siang hari itu bertambah menjadi 3,2 juta. Ya, dan mereka yang memakai angkutan pribadinya itu di angka sebanyak 2,3 juta. Ya, jadi kalau siang hari penduduk DKI Jakarta di angka 14 sampai 15 juta. Sedangkan kepadatan penduduk terus bertambah. Dengan tidak bertambahnya mereka saja ya yang para pendatang DKI Jakarta yang dari beberapa daerah yang mungkin mau bekerja di DKI Jakarta, kepadatan kita sudah di angka 17.000 ya, 100 jiwa per kilometer persegi, dan ini cukup padat lah ya. Seperti itu. Nah, ini tentunya perlu dilakukan pengaturan dan penataan yang lebih baik. Apalagi di 2024 DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, ya kan? DKI Jakarta menjadi kota global, kota jasa, kota keuangan, kota perekonomian. Nah, tentu perlu penataan yang lebih baik agar kota jasa dan kota global ini bisa nyaman, investor bisa datang, ya kan? Bisa datang masyarakat ke DKI Jakarta bisa nyaman. Oleh karenanya perlu penataan. Banyak tantangan yang harus dilakukan ya dalam masa transisi Jakarta menjadi kota global ini. Baik Pak Budi, ini ternyata memang sangat tergambarkan ya, kompleks banget begitu ya Pak Budi ya. Ya. Dukcapil Jakarta ini tadi dari lahir sampai kita meninggalkan dunia Kita ini, akan dari meninggal berapa dunia. juta orang tadi gitu ya Pak Budi ya. Ini Ya, urusannya kita semua menangani ke semua dan Dukcapil. alhamdulillah Dukcapil bisa melakukannya. Dan tahun ini kami Dukcapil DKI Jakarta ya, Sakipnya peringkat pertama, ya PMPRB-nya peringkat pertama dari seluruh OPD, SKM-nya survei kepuasan masyarakat tingkat pertama, dan Ombudsman pun tingkat pertama. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Ini baru pertanyaan pembuka saja ini udah bikin kita terkesima nih Pak. Ini ada juga yang lebih menarik nih Pak, tentang aktif dan non aktif nih. Ya, Ini kita akan bahas ini ya Pak. viral ya. Lagi viral nih, Lagi boleh ya? viral dan lagi rame nih tentang aktif. Apa sih aktif dan non aktif ya kan? Nah. Jadi bikin kejut di masyarakat Iya nih. kan, jadi ternyata bukan cuma lahir sampai meninggalkan dunia ini, tapi Dukcapil juga ngurusin aktif dan non aktif nih. Ada hal baru nih. Hal baru. Rekan SN Jakarta dan warganet tentunya nih akan banyak yang akan saya tanyakan nih, dan juga menggali lebih dalam terkait dengan aktif dan non aktif tadi nih Pak, boleh Pak ya? Boleh. Boleh ya. Namun sebelum itu saya izin menyampaikan informasi terlebih dahulu untuk rekan SN Jakarta dan warganet. Diinformasikan bahwa Anda ini tidak perlu menuliskan "saya hadir" di kolom komentar maupun live chat. Karena bukti kehadiran dan sertifikat ini dapat diunduh melalui website Simdiklat bpsdm.jakarta.go.id. Sekali lagi di website Simdiklat bpsdm.jakarta.go.id.
Adapun yang harus Anda tulis dalam kolom komentar dan live chat nih adalah berupa tanggapan dan juga pertanyaan sebagai bukti bahwa Anda telah berkolaborasi dengan pembelajaran kali ini dengan format sampaikan nama Anda, asal instansi, kemudian tuliskan tanggapan atau pertanyaan yang diajukan. Ini pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab oleh Pak Budi hari ini. Benar ya Pak? Kita akan jawab semua ya Pak? Betul, kita akan jawab hari ini. Termasuk pertanyaan rekan-rekan media, karena banyak yang nitip pertanyaan ke saya nih Pak. Silakan. Silakan ya Pak, kita tuntaskan. Karena katanya Bapak akhir-akhir ini jarang balas WA nih. Enggak. Kita akan tuntaskan ya Pak. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, selamat datang dalam podcast Rabu Belajar episode 99 dengan tema penonaktifan nomor induk kependudukan atau NIK. Sebanyak 194.000 NIK penduduk Jakarta terancam dinonaktifkan karena tak lagi berdomisili di Jakarta. Sebelum Maret 2024, pastikan dokumennya sudah dipindahkan sesuai domisili asli. Nah, di antara alasan enggan memindahkan dokumen karena prosesnya yang panjang, juga KTP DKI Jakarta disebut banyak nilai plusnya. Berikut kata sejumlah warga. KTP-nya sih KTP Jakarta. Tinggal di Tangerang tapi KTP-nya Jakarta. Aku tinggal di Depok, tapi KTP-ku domisilinya Jakarta. Sekarang tinggal di Bogor tapi KTP Jakarta. Oh, tahu. Sempat sih kemarin beberapa waktu yang lalu viral di media sosial itu isu tersebut. Belum tahu. Bagus sih, tapi cuman lebih ke dipermudah aja kayak pengurusan kalau misalnya dia nggak tinggal di Jakarta, ada si KTP-nya itu. Kalau emang itu yang terbaik, kenapa enggak? Saya sih ikut aja. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menonaktifkan 194.000 NIK akan membuat masyarakat menjadi tertib administrasi kependudukan. Sebanyak 194.000 NIK beralamatkan KTP DKI Jakarta terancam dinonaktifkan secara bertahap. Wah, ternyata baik, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ternyata tadi pernyataan saya salah nih Pak. Ternyata Bapak banyak balas WA wartawan juga karena udah di media udah banyak banget nih sosialisasinya nih. Udah rame banget ya. Iya. Tapi mungkin ada beberapa yang ketelingsut gitu ya, nggak dijawab. Nah ini saya ntar mau tanyain ke Bapak nih. Boleh. Nah ini terkait dengan tadi ya, ada 194.000 NIK. Ya, NIK akan dinonaktifkan. Kita akan bicara itu, namun sebelum itu Pak, kita ingin memberikan terlebih dahulu nih Pak, edukasi publik. Sebenarnya seberapa penting seseorang itu memiliki KTP Pak? Iya, itu sangat penting banget ya, seseorang punya KTP. Karena KTP itu identitas diri, jati diri kita. Karena di dalam KTP itu ada terkait elemen-elemen di dalam diri kita. Ya, nama, tempat lahir, ya, tanggal lahir, ya, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, dan status status diri kita, ya, kawin atau belum kawin, seperti itu. Nah, jadi kalau ada apa-apa, ya misalkan mungkin kita kecelakaan, ya, ada KTP kita di dalamnya, dan itu bisa mengetahui di mana alamat kita, seperti itu. Dan di dalam KTP ada NIK. Nah, ya, NIK ini Mas Aldi tahu nggak ada berapa jumlahnya? Nah, itu berapa tuh Pak? Ya kan, padahal sering dibawa loh setiap hari. Iya. Kan? Ini apal nggak NIK-nya itu? Saya ketemu sama Pak Budi, ini di depan saya langsung ada KTP, karena saya juga dan warganet. Ya, ada 16. Ada 16 digit. Benar-benar 16 digit ya Pak. Nah, 6 digit pertama itu melambangkan simbol terkait masalah kode wilayah. Oh, jadi 6 digit 6 ya. pertama. 2 pertama provinsi, 2 kedua kabupaten, 2 ketiga itu adalah kecamatan. 6 selanjutnya itu tanggal lahir kita. Oh, ya, iya. tanggal, bulan, dan tahun. Lalu 4 digit selanjutnya itu adalah nomor urut yang ada di Dukcapil. Namun perbedaannya kalau perempuan itu ditambahkan 40.
gitu loh. Seperti itu. Kalau kita mungkin kayak saya 003, kalau perempuan nanti 0043 untuk membedakan. Oh, endingnya ada Endingnya 4-nya gitu ya Pak, ditambahkan. untuk Nah, dua ini huruf terakhir. adalah nomor yang sangat unik, gitu loh. Ya. Jadi satu orang, satu NIK, satu nomor. Dan NIK ini akan menjadi single identity number nantinya. Untuk seluruh pelayanan publik, sekarang ini harus menggunakan NIK. Kan seperti itu. Oleh karenanya KTP itu harus dibawa terus. Iya, ini saya kalau Ya, ketemu Pak Budi selalu bawa Pak. KTP harus Kan takut dibawa. kena operasi justisi nih ya. Iya. Tapi selalu bawa sih di dompet gitu kan, Betul. di tas gitu ya, pasti harus selalu bawa ya. Iya, dan NPWP pun tahun 2024 awal semuanya harus sudah beralih ke nomor NIK semua. Nah, jadi begitu pentingnya KTP yang di dalamnya ada NIK. Nah, karena untuk kita juga kemana-mana untuk melakukan layanan publik ataupun aktivitas yang berkaitan dengan data diri kita pasti dimintakan KTP. Jadi penting banget itu KTP. Penting banget ya Pak. Tadi Nick menarik nih, ternyata ada rumusnya ya, ada rumus dari Ada angka-angka kode itu uniknya. ya, ada kode uniknya gitu ya. Yang saya paham cuman kenapa selama ini ada tanggal lahir saya di situ, baru jawabannya baru sekarang nih. Ya. Baik, Pak Budi tadi ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan nih kepada Bapak begitu ya. Namun di podcast Serba Belajar hari ini, kiranya Bapak berkenan untuk mempertegas kembali nih Pak. Apakah mungkin seseorang itu punya nick lebih dari satu begitu Pak, dengan domisili yang berbeda begitu? Mungkin nggak seseorang tuh punya gitu Pak? Saat ini masih memungkinkan, tapi jumlahnya sudah sangat sedikit sekali ya. Ya, masih ada ya. Masih ada, itulah makanya ada penonaktifan nick juga. Jadi bagi masyarakat yang punya data ganda ya, karena ini mungkin masa transisi dulu di tahun 2011 yang belum iktp, yang belum tersentral. Nah, jadi masih memungkinkan dan ini masih ada sisanya. Namun sekarang ini ya sudah tidak memungkinkan lagi untuk punya dua seperti itu ya. Karena apa? Karena semua sudah tersentral di Siak Terpusat Kemendagri. Ya, dan di saat pembuatan NIK ada uji ketunggalan data. Jadi misalkan nih dia pura-pura lupa nicknya, sebenarnya saya belum pernah nih. Oh ya udah, kita cek biometrik, ya cek finger, ya, lalu sama retina, itu langsung kedetek Mas Aldi. Apakah sebelumnya dia pernah melakukan perekaman atau tidak? Nah itu langsung tuh dicek nanti. Oh Bapak sudah melakukan perekaman, misalkan di daerah ini, ya, dengan nomor NIK ini seperti itu. Nah jadi sekarang sudah sangat tidak mungkin ada bisa dua NIK. Cuma saat ini memang masih ada diketemukan ya? Masih nggak terlalu banyak lah ya, 3 atau 3 orang seperti itu yang karena memang mereka perlu belum nanti melakukan updating tadi. Iya, di saat mereka mau update Bapak ternyata terindikasi NIK ganda. Nah maka itu tadi, itulah salah satunya ada penonaktifan NIK agar mereka menonaktifkan NIK yang satu yang tidak dipakai. Baik, wah luar biasa nih ya Pak Budi. Jadi kita semakin paham bahwa artinya nick itu hanya punya satu orang, satu gitu. Satu Bukan nick. kayak pacar. Kalau pacar bisa banyak ya Pak ya. Kalau nick cuma satu, rekan SN Jakarta dan warganet. Baik Pak, ini kita balik lagi nih. Jangan samakan nick sama pacar. Jangan samakan nick sama pacar ya. Karena pacar juga unik Pak. Pacar kan juga unik-unik kan. Iya, karena ini kan juga punya sesuatu yang unik gitu ya. Baik, kita balik lagi nih Pak ke video awal tadi nih Pak, yang menarik nih tadi Bapak sosialisasi Bapak begitu ya ke rekan-rekan media bahwa ternyata sudah banyak nih rekan-rekan media yang memuat informasi terkait dengan ada 194.000 nih KTP warga Jakarta nih nonaktif, nih viral dan kemudian menjadi headline media begitu Pak. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya menurut pandangan Bapak begitu, sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik 194.000 orang ini untuk memiliki KTP DKI Jakarta? Karena kan artinya kalau 194 orang yang nonaktif NIK ini berarti kan artinya tidak berdomisili di Jakarta begitu kan ya Pak? Nah lalu apa nih yang menjadi daya tarik masyarakat ini tetap pengen punya KTP-nya KTP DKI gitu Pak? Menurut pandangan Bapak bagaimana ini fenomena ini Pak? Seperti tadi ya. Iya tadi kita juga lihat ya rekan-rekan di video kan. Tinggal di Depok, di Tangerang, NIK Jakarta, kata gitu. Kenapa mereka enggan memindahkan sesuai domisilinya? Ya, karena fasilitas di DKI Jakarta lebih baik dari daerah-daerah yang tempat domisili mereka. Fasilitas pendidikan kita lebih baik, benar nggak? Ya. Fasilitas kesehatan kita lebih baik, transportasi kita lebih baik, ya.
dan fasilitas publik kita lebih baik dibandingkan daerah-daerah penyangga. Dan fasilitas pelayanan publik kita saat ini sudah baik. Sudah tidak ada pungli, semua proses cepat, mudah. Yang mungkin saja di tempat-tempat lain mereka nggak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Artinya tadi jadi mereka nggak mau tuh, biarin. Dan kadang juga Mas Aldi, ya kan, gengsi dong, maksudnya KTP DKI itu tinggal di mana? DKI, pas lihat, wah DKI, ada ya kan? fenomena itu Jadi juga punya ya, Pak, ya, punya di kebanggaan masyarakat. sendiri. Kenapa? Ibu kota, ya kan, ibu kota. Nah itu juga, ada fenomena-fenomena tersebut. Dan tadi yang baik-baik itu juga dibuktikan dengan capaian-capaian dan penghargaan dari berbagai penghargaan macam yang kita kementerian dan dapatkan. lain sebagainya macam Seperti itu ya. Mungkin itu yang membuat orang sehingga enggan mau memindahkan. Tambah lagi juga bantuan sosial kita banyak banget untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan Pak Gubernur kemarin mencatat ada hampir 19 bantuan sosial. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh daerah-daerah penyangga lain. Kita mengeluarkan kemarin Pak Gubernur menyampaikan di Musrenbang ya bahwa intervensi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat berpenghasilan rendah di angka 17,18 triliun. Luar biasa banget kan? Seperti itu, dan itu tidak dimiliki. Jadi selain fasilitas, bantuan sosial yang juga banyak, ya, dan subsidi juga untuk masyarakat miskin juga banyak di DKI Jakarta. Itulah yang membuat mereka enggan mau melakukan pemindahan KTP mereka ke tempat domisili di mana mereka tinggal saat ini. Jadi Bapak melihat ada fenomena seperti itu begitu ya Pak. Iya. Nah, artinya ketika Bapak dan teman-teman di Dukcapil ini melakukan penonaktifan NIK, berarti akan ada sekelompok orang 194 orang ini yang juga akan merasakan dampaknya begitu ya Pak ya. Iya. Berarti cukup berat juga dong nih ya. Ya kan tidak ada kebijakan Iya, yang karena bisa menyenangkan semua orang iya, kan, pasti karena ada yang artinya dirugikan gitu. mereka juga akan menemui kendala ke depannya untuk pengaksesan pelayanan publik tadi yang seperti disebutkan gitu dengan penonaktifan NIK ini gitu kan ya Pak. Iya, jadi di saat mereka nanti pindah ke daerah asalnya, mungkin bisa jadi pelayanan publik di daerah domisili mereka saat ini itu tidak sebagus yang ada di Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Nah, jadi ya itu resiko ya kan, karena memang mereka tinggal tempat domisilinya. Karena ini kan apa yang kita lakukan ini amanah undang-undang, Mas Aldi. Ya, Undang-Undang tentang Kependudukan ya nomor 24 tahun 2013 pasal 15 ayat 2 itu mengamanahkan bahwa masyarakat yang pindah di tempat barunya sudah 1 tahun harus memindahkan dokumen kependudukannya. Dan surat edaran Pak Mendagri tahun 2021 nomor 470 waktu itu Pak Mendagri menyampaikan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati, penduduk yang sudah tinggal di tempat barunya 1 tahun harus harus istilahnya wajib memindahkan dokumen kependudukannya. Seperti itu. Jadi itu sesuai dengan domisili. Jadi apa yang kita lakukan amanah undang-undang dan juga kewajiban sebagai warga negara. Sebagai Mungkin warga negara. kedepannya kan data kependudukan ini juga sangat penting begitu ya Pak ya. Artinya ketika warga ini sesuai dengan domisilinya, pembangunan kita mungkin bisa jadi lebih merata dan lebih tepat sasaran begitu. Betul, ya. karena data kita lebih akurat. Pembangunan di seluruh Indonesia akhirnya jadi betul. Data ya kita mendapatkan data yang akurat. Berapa sih jumlah penduduk DKI Jakarta secara de jure dan de facto ya kan? Nah, itu akurat karena memang sesuai dengan KTP-nya. Dengan data akurat ini, maka perumusan kebijakan juga akan lebih tepat. Seperti itu, dan mengurangi potensi keuangan kerugian daerah karena salah sasaran. Kan tidak boleh memberikan bantuan sosial kepada mereka yang sedangkan mereka tinggalnya di luar DKI Jakarta. Dan mungkin untuk pemerintah yang di luar DKI Jakarta sekalipun, maksudnya pemerintah di sekitar kita juga akhirnya bisa memberikan bantuan ke warga ini begitu ya, warga yang memang domisilinya berada di situ begitu kan. Jadi dia mendapatkan akses hak publiknya sesuai dengan kependudukannya. Artinya kalau semakin tertib artinya negara ini jadi semakin maju dong ya Pak ya. Semakin bagus dan banyak manfaatnya. Dan banyak mengurangi golput ya kan? Benar. Karena mereka yang di TPS itu ya memang sesuai dengan de facto dan de jure mereka. Jadi mereka lebih dekat ke TPS-TPS. Tidak ada lagi nanti geroyokan dari luar masuk ya kan. Nah, seperti itu karena KTP-nya. Nah, ini mengurangi golput ya. Karena saya juga punya pengalaman gitu ya Pak, anggota keluarga saya, kakak saya kan KTP-nya waktu itu masih di rumah begitu ya. Nah, pas lagi pemilu
nggak nyampe-nyampe. Karena mungkin jauh gitu Karena kan. jauh, Karena iya. jauh harus ke sesuai domisili, sementara domisili dia sekarang sudah di mana begitu ya. Nah ini benar sekali rekan SN Jakarta dan warganet, ternyata banyak manfaatnya dan juga ending-endingnya adalah untuk warga negara itu sendiri, untuk kebaikan warga negara itu sendiri. Dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Baik. Nah ini, namun di samping itu saya juga melihat hal yang lain lagi nih Pak, yang menarik bahwa ada sebagian masyarakat begitu ya, sebagian orang yang tidak melakukan update perubahan KTP ini mungkin karena dia melihat bahwa di KTP saat ini kan sudah tertulis seumur hidup begitu ya. Nah akhirnya ketika ada peristiwa kependudukan dia tidak melakukan updating gitu data. ya, lalu update data begitu. Lantas bagaimana nih Pak sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penonaktifan NIK ini Pak, dan sebenarnya kapan mulainya ini Pak, penonaktifan NIK ini Pak? Jadi NIK ini berlaku seumur hidup. Ya, NIK berlaku seumur hidup ya. Yang saat ini kita lakukan hanya penonaktifan sementara, tidak selamanya. Jadi di saat nanti masyarakat ya melakukan pemindahan, maka aktif lagi NIK-nya. Jadi hanya sementara. Jadi tidak selamanya. Ini kan asumsi masyarakat yang membuat mereka panik. Aduh, nanti NIK saya dinonaktifkan selamanya. Sedangkan saya masih mau melakukan berbagai macam proses pelayanan publik lainnya. Nah, ini enggak selamanya. Jadi hanya sementara dan masyarakat bisa nanti setelah melakukan pemindahan bisa diaktifkan kembali. Kapan pelaksanaannya? Kapan nih? Ini yang penting Nah, nih pelaksanaan Pak. penonaktifan itu Maret 2024. Oh, Maret. Jadi masih panjang ya. Jadi masih banyak yang saat ini kami dari bulan Mei sampai bulan November kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kita lakukan, verifikasi kita lakukan, ya updating data sehingga pada bulan November nanti bisa jelas berapa jumlah yang akan dinonaktifkan. Karena angka 194.777 adalah angka sementara yang perlu diupdate. Kami dapat angka ini Mas Aldi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 pada saat RT RW melakukan coklit. Ya, pada saat vaksinasi kemarin, ya. Vaksinasi itu, nah pada saat melakukan vaksinasi mereka melaporkan, kan ditargetkan setiap kelurahan itu harus 100%, ternyata tidak bisa mencapai angka 100%. Nah, saat itulah RT RW melapor bahwa ada masyarakat yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta tapi masih ber-KTP atau tidak tinggal di RT mereka, melaporkan lapor lurah untuk dinonaktifkan. Muncullah data ini. Berarti Nah, ini perlu sebenarnya salah diverifikasi kembali. Hikmah dari pandemi COVID-19 Iya, ya Pak? betul. Kan pada waktu itu kita di wilayah itu harus 100%, harus mencapai bendera hijau pada waktu itu kan. Namun tidak bisa mencapai target. Kenapa nih? Ternyata banyak masyarakat DKI Jakarta ber-KTP DKI Jakarta, namun tidak tinggal di DKI Jakarta. Baik, wah ini semakin tercerahkan kita ya rekan SN Jakarta dan warganet. Lalu sebenarnya apa saja nih Pak tujuan utama dari program penonaktifan NIK ini Pak? Ya, tujuan utamanya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah untuk tertib administrasi kependudukan. Ya, lalu manfaatnya lagi adalah mengurangi golput, ya. Lalu yaitu penerima bantuan jadi tepat sasaran. Ya. Nah, sehingga tidak ada lagi nanti bantuan-bantuan yang numpuk di RT yang bingung Pak RT-nya mau dibawa kemana karena orangnya udah nggak ada. Nah, ini fenomena ini juga sering terjadi. Ya, lalu terciptanya data yang akurat. Dengan data akurat, maka perumusan kebijakan juga lebih bisa tepat sasaran. Dan pada saat kami sosialisasi kemarin dengan para RT Pak RW, ya banyak Pak RT Pak RW itu, ya menginformasikan kita, iya Pak kita diuber-uber pinjol Pak. Padahal mereka nggak minjam, ya kan? Mereka menguber masyarakat yang meminjam, yang sebenarnya hanya ber-KTP DKI, tapi tidak tinggal di DKI, tidak tinggal di tempatnya. Nah mereka disasar lah, akhirnya nggak bisa menjangkau orangnya, Pak RT-nya dijadi sasaran. Nah ini juga fenomena yang terjadi karena KTP yang tidak sesuai dengan domisilinya. Lalu siapa saja nih Pak yang bisa mengajukan penonaktifan ini? Kita sebagai anggota masyarakat bisa nggak Pak untuk mengajukan kepada Dinas Dukcapil bahwa KTP ini sudah nonaktif? Karena kan sebagai masyarakat gitu kita tahu bahwa orang itu tidak ada di tempat itu gitu. Misalnya kayak
pemilik kontrakan atau kos-kosan nih Pak yang paling sering kan, karena kan penjamin ya, sebagai penjamin begitu kan, lalu masih ada surat terus nih termasuk pinjol tadi masih sering datang, berarti KTP-nya masih yang itu kan. Nah, dia bisa nggak mengajukan untuk penonaktifan NIK ini Pak? Ya, ada empat kategori yang bisa melakukan penonaktifan. Pertama adalah masyarakat yang tadi datanya anomali, datanya ganda, ya masih bernik ganda. Nah, itu bisa mengajukan. Lalu yang kedua seperti tadi Mas Aldi sampaikan, pemilik kos, pemilik kontrakan, ya pemilik rumah sewa, pemilik apartemen yang selama ini melakukan penjaminan bagi pengontraknya di rumahnya dan orangnya sudah tidak tinggal lagi di tempatnya, tapi masih memakai KTP mereka, KTP yang punya kontrakan itu, rumah tersebut. Nah, maka mereka bisa mengajukan usulan untuk melakukan penonaktifan bagi masyarakat tersebut yang masih menggunakan KTP di rumah mereka yang sebenarnya sudah tidak lagi ada. Atau mungkin yang saat ini yang pengontraknya punya masalah, ya sehingga mereka nggak mau lagi untuk tinggal di sana, yang pemilik kontraknya itu bisa mengajukan mengajukan penonaktifan NIK. Warga masyarakat yang datanya ganda, pemilik kontrakan. Lalu yang ketiga adalah aparat hukum, ya kejaksaan, kepolisian yang ingin melakukan pencekalan ya terhadap NIK seseorang, itu juga bisa mengajukan penonaktifan. Dan yang keempat adalah RT RW. Oh iya ya, tadi ya. RT RW ya melihat warganya memang sudah tidak ada lagi, bisa mengusulkan ke kita warganya yang sudah tidak aktif, tapi dengan tentunya prosedur tertentu ya, ada verifikasi lapangan ya, setelah itu mereka ditandatangani oleh lurah dan Dasawisma. Para Dasawisma kemarin kita juga ada sosialisasi ke Dinas PPAPP ya. Di awal-awal kita meminta bantuan Dasawisma untuk melakukan verifikasi ataupun bantuan untuk mereka mengetahui bagi ada masyarakat yang sudah tidak tinggal lagi, laporkan. Tapi dengan nanti dari Dasawisma mereka melapor ke Pak RT, Pak RT-nya lalu bersurat ke Pak Lurah, kirimkan ke kita. Jadi kalau misalkan Mas Ali punya mengetahui ini udah nggak tinggal lagi nih, lapor ke Pak RT-nya, Pak ini udah nggak Pak. Nah, jadi bisa nanti Pak RT-nya melapor ke Pak Lurah, Dukcapil, ke kelurahan begitu ya Pak ya. Baik. Nah ini selain orang lain yang bisa melaporkan tadi ya, orang-orang yang tadi Bapak sebutkan begitu, pemilik kontrakan, kosan begitu, dan juga Pak RT dan lain sebagainya begitu, untuk bisa melakukan penonaktifan NIK orang tertentu. Namun pemberitaan terkait dengan viralnya 194.000 tadi nih Pak, ini juga ada hal yang keresahan tersendiri nih Pak untuk warga Jakartanya begitu Pak, karena kan memang kita akui ya begitu masih banyak gitu masyarakat kita yang baca berita tuh hanya judulnya aja begitu ya, sepotong-sepotong, dia nggak baca tuh statement Bapak di bawahnya begitu ya. Yang dia baca cuman judulnya, misalnya penonaktifan NIK oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah ini kan kita sebagai warga Jakarta begitu ya, udah dia bacanya judulnya doang, udah gitu disebar lagi ke semua grup WA. Jadi ada keresahan sendiri nih sebagai warga Jakarta, wah jangan-jangan KTP saya niknya dinonaktifkan nih mau Pak Budi dan kawan-kawan nih gitu ya. Jangan-jangan Pak Budi dan kawan-kawan tahu nih kalau saya nggak pernah ada di rumah gitu ya. Karena kan warga Jakarta kan banyak sekali yang ke rumahnya itu cuman sebentar Pak ya kan. Dia pergi pagi pulang pagi begitu. Jangan-jangan Pemprov DKI Jakarta tahu nih kalau saya nggak pernah ada di rumah langsung dinonaktifkan nih gitu kan misalnya. Nah ini kita sebagai warga Jakarta bisa tahu nggak Pak bahwa KTP kita ini aman nggak sih, termasuk yang dinonaktifkan, diusulkan dinonaktifkan atau tidak? Nah, ini kita bisa cek di mana nih Pak? Ya, kami sudah menyiapkan itu ya. Jadi masyarakat ya yang merasa dirinya kayaknya gue dinonaktifkan karena merasa KTP DKI tapi tinggal di luar kota, di luar DKI Jakarta. Ya, nah maka bisa mengecek di website kami ya, di super app Jawara kami ya, data warga Dukcapil jakarta.go.id. Nah itu cukup dengan memasukkan NIK ya, masukkan NIK-nya, lalu ada captcha-nya, lalu dimasukkan captcha-nya, setelah itu keluar deh notifikasinya. Kalau dia dinonaktifkan, NIK Anda diusulkan di dalam penonaktifan NIK seperti itu ya. Sejak 31 Maret gitu loh, hanya diusulkan sejak 31 Maret ya 2023. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada,
ya, maka di sana ada tulisannya adalah NIK Anda tidak masuk di dalam usulan penonaktifan NIK. Seperti itu. Penonaktifan di Maret 2024 nanti. Maret 2024. Nah, namun saat ini kami masih melakukan verifikasi data sampai November. Ya, jadi untuk pastinya nanti berapa jumlahnya? Apakah angkanya tetap 194.000 atau bertambah atau berkurang? Ya, akhir nanti di November bisa kelihatan karena kita masih terus melakukan verifikasi data. Ya, nanti baru masyarakat ya setelah November itu bisa mengecek secara pasti apakah NIK-nya dinonaktifkan atau tidak. Baik, jadi Seperti kalau itu. buat tapi kalau sekarang mau ngecek bisa juga bisa dengan ya? data yang 194.000. Dia termasuk dinonaktifkan atau Iya. bukan? Ini buat yang tadi nih yang jarang pulang nih, yang Bang Toyib nih. Selama dia masih tinggal di situ, tidak perlu takut dan bisa dicek. Dia Bisa langsung cek statusnya di HP-nya. KTP DKI Jakarta status NIK-nya masih aktif atau nggak aktif? Mungkin akan dinonaktifkan atau ya, tidak. akan dinonaktifkan Karena belum dinonaktifkan. atau bukan. Jadi dia bisa cek begitu ya, akan Betul. dinonaktifkan apa enggak status dari NIK tersebut. NIK-nya. Kalau dia benar-benar tinggal di situ, berarti kemungkinan Kayak kemarin nih kita ada menjawab permasalahan di medsos kita, ya namanya Pak Binsar, ya. Beliau menyatakan, Pak, saya sejak 2006 tinggal di tempat kami, tempat sesuai dengan domisili. Kenapa dimasukkan di dalam usulan? Bagaimana caranya agar bisa keluar? Nah, akhirnya kita jumpai, ketemu di kelurahan, ya. Kita cek, mereka cuma membawa KTP, kita cek KTP-nya kembali, verifikasi di dalam aplikasi kami di website, ternyata benar diusulkan di dalam penonaktifan NIK. Setelah itu kita panggil Pak RT, kita panggil Pak RW, Bu RT, Bu RW-nya, ya. Setelah itu dari kelurahan, sekel, kita survei lapangan, dicek apakah benar mereka, ya, yang bersangkutan itu memang sesuai domisili antara KTP dan tempat mereka tinggal. Pas kita cek di kosannya ternyata benar, maka setelah itu nggak lama di dalam berita acara itu ada berita acaranya, ada 2 rekomendasi. Kalau benar seperti tadi Mas Aldi, benar nih masih di sini nih, maka segera diusulkan, dikeluarkan di dalam usulan. Dan itu memungkinkan. Iya, dan kalau misalkan ternyata salah, memang sudah tidak tinggal, maka disarankan agar memindahkan ke membuat SKPWNI sesuai domisili, karena Maret 2024 kalau nggak dipindahkan akan dinonaktifkan. Nah, ternyata benar Mas Binsar ini. Setelah itu ya nggak lama sudah saat ini kemarin, Pak, makasih nama saya sudah tidak ada katanya. Oh, jadi Gitu akhirnya loh. dia Jadi harus ada berita acara, ya, pengecekan lapangan, ditandatangan itu petugas kita Satpol Kelurahan, lalu petugas kelurahan, Bu Sekel, Bu RT, Bu RW, tanda tangan bahwa merekomendasikan dikeluarkan. Nah, atas dasar itulah kita mengeluarkan. baik, artinya bahwa kalau memang benar-benar domisilinya di situ, ya kita tinggal cek dan kita tidak perlu takut yang Nggak usah berlebihan takut. untuk Betul. statusnya begitu ya, status Iya. NIK tersebut. Mungkin yang perlu kita takut status kita masih dianggap keluarga atau enggak gitu ya, kalau nggak pulang-pulang ya kan, lebih baik cek status itu gitu ya, masih dianggap keluarga di situ atau bukan gitu ya. Ini kayaknya Kalau Mas pergi Aldi pagi, jarang pulang pagi ini gitu ya kan. Baik, Pak Budi, selanjutnya apa nih Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini terkait dengan program penonaktifan ini, Pak? Ya, kami minggu kemarin sosialisasi, Mas, ke daerah penyangga. Ya. Kota Depok, Kabupaten. Oh, pemerintah sekitarnya ya, karena memang ini daerah juga penyangga, karena kan kita tergantung dari mereka juga, dan kita banyakkan dari mereka yang tinggal itu adalah penduduk mereka. Iya, artinya gitu kan loh. ketika ada isu ini, Ya mereka harus tahu, dan iya mereka kan? harus terkonfirmasi, dan mereka juga tentu merasa senang kan? Ya. Kenapa? Oh, Karena respon mereka senang ya, Pak? Iya, ya, senang. Ya, Pak mereka Pemprov? senang juga, ya, dan juga mereka support, hampir semuanya support ya terkait kebijakan, dan mereka juga akan mencontoh kebijakan kita ini. Ya, karena kalau senangnya adalah karena ada kelimpahan terkait pajak kendaraan nantinya. Oh, iya, karena di saat mereka mengikuti, berganti iya. alamat, ya mereka pasti akan berganti aset pribadinya itu akan disesuaikan dengan alamatnya. Kayak misalkan di Depok kemarin ya, Pak, itu di Cinere, Pak, katanya. Itu 80%, Pak. Itu kan wilayah kami, Pak. Tapi 80% itu
adalah penduduk DKI Jakarta, Pak. Itu kebanyakan, Pak, itu PNS katanya. Nah, ini PNS nih. PNS juga ya harus memindahkan sesuai dengan domisilinya. Ya kan, dokumen pendudukannya itu PNS, Pak, baik dari kementerian maupun dari mungkin di DKI juga ada, Pak, katanya seperti karena itu. nyari rumah di Jakarta susah, Pak. Baik, Pak Budi, selanjutnya kita akan baca tanggapan dan juga pertanyaan dari warganet dan juga rekan SN Jakarta nih, Pak. Karena mungkin banyak sekali nih, Pak, yang akan bertanya kepada Pak Budi hari ini. Bukan saya doang nih, Pak, yang bersemangat nih, Pak. Oke, kita jawab. Baik, selanjutnya ini ada tanggapan dari Patrick. Salam dari ASN Jakarta. Halo Patrick, apa kabar Anda hari ini? Sehat, semangat? Tentunya pasti semangat nih, karena kita hari ini bertemu dengan Pak Budi nih. Bang Aldi keren banget jadi hostnya. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat saya nih, luar biasa Patrick. Interaktif, seru nonton podcast hari ini, berkelas bahasanya. Luar biasa, terima kasih Mas Patrick. Lalu pertanyaan dari M. Fauzi dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Izin Pak Budi, M. Fauzi bertanya, apa dampaknya bagi warga yang NIK-nya diusulkan untuk dinonaktifkan? Apa nih, Pak? Oh ya, kita belum tadi sebutkan nih, Mas. Dampaknya apa nih, Pak? Bagus banget nih, Mas. Pertanyaan Pak ya. Fauzi. Jadi bagi masyarakat yang nanti dinonaktifkan NIK-nya sementara, ya, maka masyarakat tersebut tidak bisa melakukan transaksi pelayanan publik yang menggunakan NIK. Seperti misalkan untuk pendidikan, ya, lalu BPJS, kesehatan, samsat, pembayaran pajak. Jadi di saat semua ini kan, semua pelayanan publik itu sudah bekerja sama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan data. Jadi di saat mereka menembakkan NIK-nya, maka langsung ke Kemendagri kan, Siak terpusat. Nah di situ nanti kalau dinonaktifkan ada notifikasi, Anda harus datang ke Dukcapil. Seperti itu. Karena memang data kependudukan ini tadi ya sudah sebagai terpusat, data utama ya. Iya, untuk sudah mengakses terpusat, pelayanan publik dan terpusat. sudah tersentral, ya, dan tersistem dalam satu sistem. Nah, jadi di saat mereka dinonaktifkan, mereka tidak bisa tuh melakukan proses-proses tadi, seperti itu. Baik, Pak Budi, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari rekan SN Jakarta dan warganet ini melalui YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube BPSDM DKI Jakarta. Ini berikutnya pertanyaan dari Rahmat Budiman. Pak Budi, Rahmat bertanya, mengapa proses pengajian produk kependudukan dalam aplikasi Alpukat Betawi tetap mengharuskan pemohon mendatangi kantor kelurahan? Apakah dimungkinkan prosesnya ini lebih efisien cukup dari rumah saja? Wah, bagaimana ini Pak Budi tanggapannya, Pak? Oh ya, jadi ada beberapa memang yang harus datang ya. Nah, ini juga sedang kita kaji, ada beberapa yang memang mereka tidak perlu datang ya, seperti itu. Nah, jadi ke depan nanti mereka tidak perlu lagi harus datang karena terkait keabsahan dan original ya, verifikasi kepastian data itu ya. Nah, jadi benar, terima kasih, dan memang ini kita sudah banyak yang nerima itu, tapi untuk pendatang saat ini ya, mereka yang datang kita harus tidak bisa memakai Alpukat Betawi, jadi mereka harus datang ke loket. Ya, karena ada beberapa hal pertanyaan yang harus kita tanyakan ya terkait penjamin. Nah, ini juga penting, dan mereka yang datang, setelah mereka datang ya, mereka melakukan proses pelayanan, kita berikan surat mereka melapor ke Pak RT. Nah, selama ini kan tidak dilibatkan Pak RT ya, tapi kalau sekarang ya kita melibatkan Pak RT. Setelah mereka datang, setelah mereka mengurus semuanya, dapat KTP-nya ya, mereka kita minta melapor ke Pak RT. Karena apa? Kalau mereka nggak melapor Pak RT-nya nanti bisa nggak kenal, ya kan, masyarakatnya, dan itu bisa dinonaktifkan. Nah, jadi memang kita saat ini masih berproses ke depan, ya, untuk pelayanan-pelayanan seperti akta kelahiran, kematian, yaitu tidak perlu lagi nanti datang ke. Ya, tadi juga saya lihat ada videonya terkait dengan drive-thru juga sudah ada layanan tadi 15 menit, iya, dan kalau datang juga nggak lama-lama juga, rekan saya warganet nih. Ya, cuma kan kadang menuju ke sananya tuh macet. Iya, benar. Ya kan, macet banget, ya kan, menuju ke loketnya atau mungkin ke kelurahan, itu prosesnya kadang
sudah cukup matang. Karena apa? Penduduknya tidak terlalu banyak. Penduduknya sudah terlalu banyak. Baik, selanjutnya Pak Budi ini ada tanggapan dari Julio Yusuf. Sebuah kebanggaan bisa menjadi ASN DKI. Wah, setuju Bung Julio. Sebuah kebanggaan lagi ketika bisa bertugas di Dukcapil. Weh, luar biasa. Ya iyalah, bangga nih pimpinannya. Ini sekali nih, luar biasa nih. Karena Dukcapil memberikan pelayanan kepada warga saat ini dan juga jaya terus Dukcapil DKI Jakarta, sukses Dukcapil untuk Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Ini kayaknya mantan sebelumnya di Dukcapil nih Mas Julio nih. Pak Terus Budi karena nih. bagus ditariklah oleh OPD lain, tapi masih terkesan. Oh, Pak Budi kenal sama... Sepertinya kenal Oh, seperti luar biasa. Mas Julio ini. Mas Julio ya. Wah, sangat berkesan nih ternyata selain Anda yang bangga, pimpinan Anda juga bangga nih dengan Anda nih. Kita beri tepuk tangan lah buat Bung Julio tadi, luar biasa. Baik, Pak Budi, ini pertanyaan selanjutnya dari Nurdianto dari Damkar Jakarta Utara. Bila mempunyai KTP Jakarta dan tinggal di Bekasi, namun di Jakarta ini ada rumah pokok orang tua, begitu Pak Budi. Nah, atau rumah saudara. Nah, apakah termasuk kategori KTP yang akan dinonaktifkan, Pak Budi? Ya, ini menarik nih Pak Budi. Jadi dia warga daerah penyangga, namun dia memang keluarga intinya begitu ya, keluarga orang tuanya itu ada di Jakarta. Ini bagaimana ya Pak Budi tanggapannya nih? Iya, sebaiknya memang dipindahkan di mana tempat tinggal yang karena bersangkutan. domisilinya Karena ya. yang di Jakarta itu kan rumah keluarga, rumah orang tua, ya. Nah, jadi sebaiknya memang di tempat yang di mana domisili, karena ini akan berkorelasi dengan seperti tadi, ya. Kebijakan publik, ya, lalu pendidikan, kesehatan, semua fasilitas. Dan kalau ada apa-apa di jalan, pasti kan yang disasar, maksudnya yang dituju adalah rumahnya yang ada di mana tempat tinggal, seperti itu. Nah, kecuali misalkan beda seperti ini. Untuk Pak, bagaimana misalkan saya yang rumah punya saya pribadi di DKI Jakarta, tapi saya misalkan ke Semarang lagi tugas luar, lagi kerja, saya lagi tugas belajar, saya lagi sebagai mahasiswa, itu nggak apa-apa. Itu diperbolehkan, tapi di sana harus melapor sebagai penduduk non permanen. Tapi KTP-nya DKI Jakarta. Oh, jadi memang karena dia tempat tinggalnya utamanya memang di DKI Jakarta, tapi kalau utamanya memang sudah memang sehari-harinya di sana, ya lebih baik ber-KTP sesuai dengan domisilinya, sesuai dengan undang-undang, amanah undang-undang. Amanah undang-undang, dan juga tertib administrasi itu bukan juga buat pemerintah baiknya, tapi juga buat kita semua. sendiri juga. Oleh karenanya ini kegiatan ini menyasar tidak hanya masyarakat, tapi juga ASN juga banyak yang terkena, terimbas. Dan ya kita harus memberi contoh tentunya. Benar-benar, Pak. Tadi pagi sebelum Bapak datang juga ada yang komplain, Pak, di sini, Pak. Wah, saya harus rubah. Ini nih, rubah pajak kendaraan nih. Ini ada nih, Pak, nih orang-orang ini, Pak. Baik, selanjutnya Pak Budi, ini ada pertanyaan dari Marta dari Kecamatan Kebayoran Baru. Halo Marta, apakah saat penjamin bagi warga luar DKI Jakarta ini yang berencana pindah KTP DKI Jakarta itu wajib? Kenapa nih Pak? Kenapa surat penjamin bagi warga luar DKI yang berencana pindah KTP ini wajib Pak, persyaratan wajib Pak? Ya, itu karena memang sesuai dengan peraturan undang-undang Permendagri 109. Iya, karena peraturan ini. Iya, karena masyarakat yang yaitu tadi mereka yang pindah ya kemanapun, itu pertama persyaratannya adalah membawa surat SKPWNI. Surat keterangan pindah warga negara dari daerah asal. Ya, yang kedua adalah yang kedua adalah proses, yang kedua adalah penjaminnya. Mereka pindah ke DKI Jakarta, siapa yang menjamin? Tempat tinggalnya di mana? Kalau punya pribadi nggak perlu, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan ngekos, ya kan, ngontrak, itu harus dari penjamin bahwa benar-benar bahwa yang bersangkutan tinggal di tempat tersebut. Penjamin tersebut yang menyatakan hal itu. Itulah makanya saat ini untuk menghindari ya kemarin permasalahan-permasalahan seperti kayak di Istiqlal bukan kayak waktu MUI ya pendatang ya teroris segala macam itu ya. Makanya kami saat ini penjaminnya itu harus benar-benar
datang ke loket pelayanan kita atau kita telepon, kita tanyakan, apakah benar Anda menjaminkan yang bersangkutan tinggal? Apa hubungan Anda dengan penjamin? Status hubungannya seperti apa? Ya, kalau misalkan penjamin ini kalau yang mengontrak ini ya bermasalah, apa resikonya? Nah, itu harus kita tanyakan sehingga penjamin benar-benar menjaminkan seperti itu. Nah, ini penting banget. Nah, ini kita mulai terapkan dalam rangka apa? Tertib administrasi kependudukan dan juga agar adanya keamanan dan kenyamanan di DKI Jakarta. Baik, jadi memang surat penjamin tadi dan merupakan Yang, suatu persyaratan yang sangat penting betul, ketika kita dan memang ingin sesuai dengan mengajukan aturannya. dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bu Marta. Ini sangat komprehensif nih jawabannya dari Pak Budi nih. Nampaknya banyak yang bertanya terkait dengan kependudukan ini, kayak kita sampai jam 5 sore nih kayak ini, Pak. Gimana, kita masih mau lanjut? Nah, lanjut ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari Doni Herwono dari warganet. Pak Budi, Doni bertanya bagaimana cara mengaktifkan kembali NIK DKI Jakarta yang sudah diusulkan untuk dinonaktifkan. Nah, tadi Bapak sudah sempat ceritakan, mungkin bisa diperjelas lagi nih, Pak. Ya, sebenarnya saat ini belum ada yang dinonaktifkan. Oh, belum ada di usulan baru tadi ya? masuk usulan. Nah, bagaimana cara mengeluarkan dalam usulan? Bagaimana nanti kalau sudah dinonaktifkan, bagaimana cara mengaktifkannya kembali? Ya. Cukup datang ke loket pelayanan kami. Ya, loket pelayanan kami di kelurahan tentunya. Di kelurahan. Loket pelayanan kelurahan, melapor, membawa apa? Cukup membawa KTP saja. Ya, membawa KTP, datang ke kelurahan, diverifikasi, ternyata memang masuk usulan. Setelah itu, kita akan memanggil ya petugas dari kelurahannya, ya mungkin sekel atau kasipem atau lurah, ya kita panggil juga RT dan RW-nya, kita verifikasi ke lapangan. Ya, tapi kalau udah sadar, ya Pak, memang saya mau pindah, ya kalau mau pindah silahkan, gitu loh. Atau saat ini berada di luar DKI, misalkan berada di Jawa, misalkan di Bandung, udahlah saya mau pindah aja, ya bisa pakai alpukat Betawi, nggak usah datang, kan gitu loh, langsung melakukan proses pemindahan. Tapi kalau merasa saya masih ngotot nih, benar saya masa di sini, nah maka itu datang. kan ada verifikasi yang dilakukan, harus datang gitu ya. ke loket, nanti kita akan verifikasi, panggil Pak RT, Pak RW, kita ke rumahnya mana, apakah sesuai antara KTP dan tempat domisilinya. Nanti ada rekomendasi, dalam rekomendasi yang ditandatangani oleh lurah, ya perwakilan kelurahan, kasatpol kelurahan, RT dan RW, ya di situ ada 2 rekomendasi. Kalau benar masih tinggal di sana, maka yang bersangkutan dikeluarkan dalam usulan atau diaktifkan kembali. Tapi kalau tidak, maka disarankan segera membuat SKPWNI karena Maret 2024 akan dinonaktifkan. Wah, luar biasa Pak Budi. Baik Pak Budi, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik ini Pak. Kita nggak jadi sampai jam 5 sore Pak. Ntar nggak pulang. Ntar nggak pulang ya Pak. Nanti dinonaktifkan lagi. Iya, dinonaktifkan. Status yang lain tapi. Pas dicek nggak ada, Mas Aldi ini nggak ada di tempat. Karena kemarin Pak Binsar kayak gitu kan. Oh kayak gitu juga ya Pak? Iya, karena memang kerja ya kan. Jadi banyak pas yang dicek terjadi sama seperti itu Pak warga Jakarta RT Pak. saya tidak merasa menonaktifkan, pas kita cek dinonaktifkan karena laporan carik ya kan Dasawisma. Dasawisma ini luar biasa banget, keren banget nih. Ya mereka kerjanya dan ya, di situ diusulkan untuk dinonaktifkan. Baik, jadi Anda mulai sekarang harus kenal sama keluarga dan juga kenal sama lingkungan sekitar kita begitu ya. Hati-hati di Dasawisma. Baik Pak Budi, ini sebelum kita mengakhiri apa nih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan dan juga semangat begitu untuk rekan SN Jakarta dan warganet agar dapat terus berkolaborasi untuk mewujudkan tertib administrasi Pak. Silakan Pak Budi. Ya, jadi saya Kepala Dinas Dukcapil ya tentunya saat ini mohon dukungan dan bantuan dari seluruh ASN ya agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan. Dengan tertib administrasi kependudukan kita bisa mendapatkan data yang akurat. Data akurat ini tentunya akan sangat berguna di dalam melakukan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karenanya juga bagi ASN yang mungkin terdampak ataupun akibat kebijakan ini, yuk kita ikuti aturan sesuai dengan amanah undang-undang ya, dan pindahkan KTP ataupun dokumen kependudukan sesuai dengan domisili kita dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
Demikian Mas Aldi. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah secara virtual untuk narasumber saya yang begitu luar biasa. Pak Budi, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu, Pak. Semangat terus dan terima kasih Mas Aldi juga luar biasa. Tepuk tangan lu untuk Mas Aldi. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Ditunggu nih Pak, collabs ya Pak untuk kita bikin konten-konten yang milenial dan Gen Z nih Pak. Boleh. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin SSTP MSI. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Budi, terima kasih. Luar biasa Pak Budi, ini memang wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Sopo wonge sing ra loro ati, wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ora ono ajine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Aku yo ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu.